Kok di dalam isi video nih sampai niku kok sampai ini pakai apa kaos korlap gitu loh. Jadi kayaknya gimana gitu Mas ya, mohon dijelaskan dengan sejelas-jelasnya biar semuanya ini plong gitu dalam hati saya gitu. Lo sampai ini gimana kok baju lah sampai ini kan udah warga ya, udah ya sepuh juga ya kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kali ini disamperin sama pendekar sepuh senior. Tapi kayaknya nggak tahu deh mau ngapain di sini. Ini belum juga. Ada apa Mas kesini? Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya kesini ini ya silaturahmi ke tempat Mas MPA. Yang keduanya juga main lah kesini pengen curhat. Dan ketiganya ini saya ada unek-unek sama Mas MPA ini masalah PSHT ini. Saya ini mau nanya Mas ya, kemarin itu saya lihat channel sampean di YouTube, berhubung saya ini juga subscribe-nya sampean. Saya ini juga penggemar setianya sampean. Jadi kok di dalam isi video nih sampean itu kok sampean ini pakai apa kaos korlap gitu loh. Jadi kayaknya gimana gitu Mas ya, mohon dijelaskan dengan sejelas-jelasnya biar semuanya ini plong gitu dalam hati saya gitu. Monggo Mas. Sebenarnya juga saya jelaskan juga di dalam video bahwasanya saya menggunakan kaos korlap, dan itu kaos saya dapat dari saudara, namanya dikasih sama saudara, masa iya kita mau nolak ya. Dan pada waktu itu jujur aja terus terang, saya nggak pernah Mas namanya pakai baju-baju begini kalau nggak dikasih sama saudara, ya kan? Dimana sampai ini gimana kok baju lah sampai ini kan udah warga ya, udah ya sepuh juga ya enggak lah kalau sepuh. Nah kok sampai ini sampai baju seragam dikasih saudara, kalau seandainya enggak bukan paknya itu ya enggak seharusnya dipakai. Itu kan lagian juga gimana ya, ada yang seneng, ada yang tidak, ada yang berpikiran positif, ada yang enggak pikiran negatif juga kayak gitu. Jadi gimana ya, harus bisa bawa diri gitulah pada intinya Mas. Siap Begitu Mas ya. Oke, pertanyaan itu bagus Mas ya. Saya rasa dengan juga memberi masukan kepada saya. Sebenarnya gini Mas, kronologi saya menggunakan kaos korlap untuk konten itu, saya cuma punya kaos dua Mas. Siap. Kaos SH2 yang biasa saya pakai, yang di video sama Mas Yanto saya gunakan itu, sama baju ini, dan satu lagi korlap. Siap. Dan kebetulan kaos yang itu yang saya gunakan sama Mas Yanto dan yang ini itu sedang dicuci. Ya menurut saya yang kompatibel dengan konten saya ya kaos korlap itu. Dan saya nggak berpikiran orang punya pikiran negatif apa positif sama korlap, saya juga nggak berpikiran. Iya. Namanya apa? Namanya panter, korlap, terjal, komunitas-komunitas itu saudara saya semua Mas. Iya. Kalau nggak saya rangkul semua, ya kan? Ya orang di media sosial itu kejem-kejem Mas kalau komentar. Ya kita harus punya saringan, punya filter lah ya kan, bahasa garunya filter untuk diri kita sendiri. Perkara nanti sampean ibaratnya nggak suka sama saya, yuk sampean datang kayak sekarang nih, saya salut sampean datang ke tempat saya, klarifikasi, nanya supaya jelas semuanya. Dan di sini kalau dari bahasa jenengan itu kan ibaratnya seolah-olah korlap itu citranya buruk, ya. Dan itu memang dibangun Mas, kalau menurut saya Mas, citra buruk korlap itu memang dibangun. Apa emang dibikin apa gimana sih itu? Ya itu Mas, dibikin dulu zaman tahun waktu saya masih di Madiun ya. Pada waktu itu korlap itu berada di ring luar Padepokan. Tujuan, tugas pokok dan fungsinya apa? Mengawal saudara-saudara kita ini. Kalau ada kegiatan di Padepokan atau kegiatan malam suran, ya kan?
saudara-saudara yang dari luar Madiun, ya kan, mau masuk wilayah Madiun kan nggak tahu arah jalurnya lewatnya mana, ya kan? Kalau ketemu polisi yang menghadapi ya korlap itu. Kalau ketemu apa masalah di jalan, ibaratnya ada kerikil tajam di jalan, ya korlap itu yang bersih-bersih, Mas. Nah sekarang kejadian di Padepokan beberapa waktu yang viral itu kan, katanya korlap merusak Padepokan itu. Saya rasa itu bukan perilaku korlap yang sebenarnya. Oh siap. Yang saya khawatir gini, Mas. Yang saya khawatir itu gini, orang nggak tahu apa-apa, ya kan, dikasih kaos korlap, ya kan, tujuan menggalang massa untuk merangsek ke Padepokan. Dan saya yakin itu bukan perilaku korlap. Yakin saya. Dan saya ini juga mau menanyakan lagi, Mas, itu korlap sekarang sama korlap zaman dulu itu bedanya apa ini? Yang jelas dulu tuh anggotanya masih sedikit. Oh ya, Yang sekarang anggota korlap sudah mulai ini ya. Jadi orang yang tadinya nggak aktif, terus tiba-tiba aktif jadi korlap. Tahunya kan yang media bangun kan kalau korlap itu P16, kalau Pamper itu P17, ya kan. Padahal dua-duanya sama, Mas. Ya tadi saya jelaskan, korlap itu berada di ring luar. Kegiatannya ya mengawal saudara-saudara yang dari luar Padepokan, maksudnya. Luar dan dalam itu di dalam Padepokan dan di luar Padepokan. Nah, Pamper itu menyambut datangnya saudara-saudara itu. Saudara itu datang ke Padepokan, sudah nyampe di kawasan sama korlap, dan Pamper menerima, dimasukkan ke dalam Padepokan. Setelah nyampe Padepokan, nah baru tugas Pamper mengamankan kondusivitas Padepokan. Dulu seperti itu. Saya ini ingin bertanya nih, kalau sampean kan sekarang ini kan masih sangat luar biasa aktifnya ya di dunia persilatan ini. Itu P16 sama P17 itu kalau dulu itu nggak sampai kayak gini boomingnya ya. Sekarang ini kok semakin kesini kok semakin apa ya, kisruhnya itu loh kok semakin ini. Apa itu karena ada apa tuh, karena dari pusat apa karena dari bawahnya yang gimana gitu? Minta tolong dijelaskan, Mas, masalah P16 17 ini. Nah ini sebenarnya juga sudah saya jelaskan dengan harus bawah. Siap. Nah sekarang berhubung sampean bertanya, siap, saya Mas. jawab lagi. Iya, Mas. Jadi gini, Mas, kita ya, saya nggak mau membahas P16 P17 itu urusan kepengurusan. Jadi saya mau menghimbau sedikit saja kalau dijelaskan, soalnya juga pengen ini juga. Kalau itu, wah, soalnya banyak berita simpang siur, Mas. Itu tadi yang saya bilang, kita perlu filter. Iya, kan? Iya. Bisa jadi yang saya omongkan ini nanti belum tentu benar, ya kan? Makanya saya nggak mau membahas P16 P17. Saya mau mengajak saudara-saudara semua yang nonton video ini dan nonton video saya yang kemarin itu, supaya kita itu apa ya? Nggak usah lah, apalagi kita bukan pengurus. Kalau jenengan pengurus, monggo. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Harus bisa bawa diri. Nah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Nah, di mana sampean berada, di situ sampean ngikutin kepengurusan yang ada juga. Kayak sampean nih di Taman Rahayu, saya juga di Taman Rahayu. Saya ngikutin ketua rakyat Taman Rahayu. Kan begitu. Nah, jangan sampai sampean bikin ketua rakyat lagi. Nah itu namanya urusan ruwet. Nah agak ruwet kawan. Nah kayak gitu. Kalau menurut saya loh ya, ini saya rasa ini jawaban saya kompatibel untuk semua kalangan. Jadi yang tidak menjadi pengurus atau menjadi hanya warga biasa atau warga yang setengah aktif atau kurang aktif atau enggak aktif sama sekali, sebaiknya nggak usah memperhatikan komentar-komentar yang ada di media sosial. Apabila ada hal-hal yang mengganjal, seperti sampai ini langkahnya sudah benar. Sampai datang ke pengurus, datang ke warga senior atau warga yang aktif di pelatihan atau kepengurusan, sampai minta klarifikasi penjelasannya bagaimana saya harusnya seperti itu. Tapi amin nyun sewu, sampai lebih senior daripada saya malah. Ampun ngotot dulu. Saya ini kalau di dunia YouTube sampai saya angkat suhu. Begitu. Jadi kalau di sini ini kita nih nggak ada yang namanya senior, junior itu nggak ada, Mas ya. Semuanya itu sama. Kita jadi sama ratakan aja. Soalnya kan namanya kemampuan manusia itu kita juga nggak tahu. Terus gini, Mas,
teman-teman PSHT itu juga banyak yang terjun ke dunia YouTuber. Saya ini juga pengen tahu ini. Sedikit aja. Gaji nih jenengan ini piro tadi gitu. Ngomeri katanya. Katanya kinclong ngono. Angel. Benar Mas. Jadi mungkin kalau ini juga komentar jenengan ini pertanyaan jenengan ini banyak di komentar tuh. Banyak orang gitu. Banyak orang yang penasaran. Seorang suhu ini harusnya luar biasa gajinya gitu. Jadi harus kita buka di sini. Jadi gini ya, ada konten kreator yang review beberapa waktu lalu itu nge-review konten kreator semacam Mas Bima F, terus Pangeran 22, Denny WW itu di review sama konten kreator lain. Dan menyebutkan nilai nominalnya gede-gede loh Mas, sekian ratus juta, sekian puluh juta per bulan. Padahal ya kan? Nih sebenarnya tak tunjukin sama kalian semua, sama dulur-dulur, bahwasanya gajinya YouTuber itu bisanya dilihat di sebelah sini nih. Sampai bayangin itu CPM ini klik per mile ya kan. Jadi biaya klik per 1000 klik itu biayanya ini nih, dari Indonesia ini $0,68 sampai hitung. Kalau dolar 14.000, jadi per 1000 tayang iklan ya, bukan iklannya video, iklannya tayangnya iklan itu 0,68 itu. Kalau dirupiahkan berapa? Terus video yang sampean tonton itu berapa bayarannya? Dari situ aja sampean juga, kalau sampean itu bisa berhitung, harusnya juga sudah bisa menilai gitu kan. Jadi kalau dibilang gaji YouTuber PSHT itu sekian ratus juta, sekian puluh juta, itu saya pastikan itu hoax ya. Ya, dari di sini 28 hari terakhir, berapa sebulan terakhir. Jadi kalau dibilang YouTuber PSHT itu gajinya gede per bulan sekian puluh juta kan, bisa diklarifikasi. Kalau sampean punya kontaknya Mas Bima atau kontaknya Arus Bawah atau kontaknya Bang Sulsul, sampean tanya, Mas bulan ini sampean gajian tagak, ojo sampean takok, Mas sampean gajian bulan ini gajian piro. Dikeplak ndasmu iso-iso. Ini guyon ya lur, ini pasti, tapi saya pastikan seperti itu. Semua konten kreator PSHT tak kira ininya juga sama kayak gitu. Ya nih, dengerin. Jangan dianggap jadi YouTuber itu sukses, enak, gajian jutaan. Dengerin nih, suhu. Ya mungkin kalau saudara-saudara yang komentar gitu, yang ditonton itu Atta Halilintar apa jadi produser, mungkin iya bisa. Jangan ngaca itu sama yang ini, apa itu yang sudah sukses. Bisa. Prosesnya dulu kamu lihat. Ya sampai lihat video saya view-nya berapa, ya kan? Subscriber saya baru berapa, ya kan? Kalau dilihat YouTuber yang udah sukses ya beda sama kreator biasa. Oke. Orang saya ini Mas, membuat YouTube itu nggak ada dorongan dari siapa, nggak ada dukungan dari inisiatif saya sendiri. Karena apa? Saking saya sayangnya kepada saudara-saudara saya. Karena apa? Tujuan saya membuat channel MPA Official ini banyak sekali saya dapati di media sosial, Facebook, Twitter, IG ya, yang adu pendapat. Sebenarnya pendapat mereka itu nggak ada yang benar, walaupun 1-2 benar, tapi karena didebatkan menjadi tidak benar. Itu ya. Nah, MPA Official pengennya, ayo loh, ide ini seduluran sah. Ide ini dulur sah. Ayo, aku karo Mas Hendri ini saudara, walaupun enggak saudara, tapi ya didikannya saudara kan menganggap orang lain sebagai saudara, bahkan melebihi saudara sendiri. Betul. Lah nek ide karo dulur dhewe tukaran, jane kaya apa karo miris. Karo wong liya ndane kaya apa. Kan itu terjadi sekarang. Ini di PSHT itu sebenarnya. Kayak gitu ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya MPA Official ini bisa memberi warna baru. Bisa memberi semangat persaudaraan yang selama beberapa tahun kemarin itu hampir hilang. Jadi yang namanya persaudaraan kan tidak memandang ras, suku dan agama. Apalagi kelompok. Sampai mau kelompoknya 17, monggo. Saya mau kelompoknya 16. Ayo,
Tapi lebih baik kita membaur. Perkara pilihan 16-17 itu ada di sini loh, Mas. Siap. Nggak usah diungkap di mulut. Aku 16 loh. 16 ini bener ini. Itulah salahnya. Salah juga itu. Oke. 16 ya 17 bener ini. 16 itu salahnya. Salah juga. Itu malah yang akan yang jadi konflik itu seperti itu. Iya. Jadi apa tuh pilih 16, 17 apa itu yang akan nantinya akan jadi konflik. Ya udah kita ini 16, 17 kita juga saudara semuanya gitu. Jadi kita maju ke depan itu bareng-bareng, nggak usah iri-irian. Maju ke depan untuk sukses, untuk berprestasi. Ya udah kita maju bareng-bareng saja. Nggak usah dipilah-pilah, nggak usah dibeda-bedakan. Begitu Mas. Ya. Selamat saya. Oke. Sekian saja Mas nih. Terima kasih saya udah bisa bertamu ke rumah Mas MPA Official. Mohon maaf siang ini udah mengganggu istirahatnya, mungkin dari pulang kerja. Tak itu orang lu. Protokol diwawancara. Iya, terus apa itu bisa meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu sama kita semuanya. Oke teman-teman semuanya. Sekian. Oh ya, jangan lupa dulu kita juga punya channel lu. Izin aku. Kita punya channel. Cek. Andri Soter. Nanti Ayo, kita masukin siap. di sini di apa? Kartunya. Iya. Di sini di Monggo. sini. Oke. Monggo berkenan, kalau berkenan monggo mampir. Tapi saya bukan channelnya bukan pecah ya, bukan pecah lah bilang nggih. Nggih ngoten mawon. Nggih matur suwun Mas MPA Official. Matur suwun. Pokoknya seduluran salah masih. Siap. Close the door.